Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Ramadhani dengan NIM 180180999. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ini adalah video untuk ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pancasila. Di sini saya memilih topik atau materi yaitu Dasar Hukum Pancasila dan Permasalahan dalam Pengimplementasian Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu kita akan membahas Dasar Hukum Pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu surat edaran berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914-E-T-2012 yang tertanggal pada 30 Juni 2011 ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS. Jadi dari sini kita tahu bahwa semua perguruan tinggi wajib mempunyai mata kuliah pendidikan Pancasila atau wajib mempelajari pendidikan Pancasila ini sendiri. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila, yang mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mempelajari pendidikan Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya, Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 yang mana menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib. Jadi, setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan mata kuliah ini atau wajib mempelajari yang namanya Pancasila. Lalu selanjutnya Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang berarti di sini setiap perguruan tinggi wajib yang namanya mempelajari Pancasila. Lalu kita akan masuk kepada materi selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, masalah kesadaran berpajak. Seperti yang kita ketahui, masyarakat kita ini masih mempunyai kesadaran yang rendah akan pentingnya membayar pajak. Banyaknya lembaga instansi atau lembaga perorangan yang jarang melaksanakan kewajiban mereka yaitu membayar pajak. Banyaknya dari mereka yang melaporkan harta kekayaan atau penghasilan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan kepada pemerintah. Dengan alasan mereka malas membayar pajak. Padahal seperti yang kita tahu, semua uang pajak yang telah kita bayar akan diberikan kepada pembangunan untuk negara kita sendiri. Tapi sayang kita tidak pernah menyadari akan pentingnya membayar pajak. Padahal kita semua selalu menikmati fasilitas-fasilitas pemerintah yang telah dibangunnya yang berasal dari uang pajak, tapi kita sendiri malah malas membayar pajak. Jadi masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran yang rendah akan pentingnya membayar pajak. Lalu selanjutnya masalah korupsi. Mungkin kita semua tidak asing dengan yang namanya korupsi. Korupsi terjadi di mana saja, kapan saja, dan bahkan mereka memakan sangat banyak duit rakyat itu sendiri. Lalu korupsi mungkin bisa dibilang makanan sehari-hari bagi negara kita sendiri. Baik itu korupsi yang terjadi di pemerintahan pusat, bahkan di pemerintahan daerah juga sering terjadi yang namanya korupsi. Bahkan berdasarkan transparansi internasional atau berdasarkan TI pernah merilis data bahwa sebanyak 180 negara yang mengalami korupsi pada tahun 2015 dan negara kita sendiri yaitu negara Indonesia menduduki peringkat ke-88 sebagai negara korupsi di dunia.
Jadi dari sini kita tahu banyaknya pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila kita sendiri. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang sangat tidak bagus untuk negara kita sendiri, yang mana itu akan merugikan negara kita. Tapi sayang, untuk penindaklanjutan tindakan korupsi ini cukup kurang tegas karena sanksi yang diberikan cukup ringan sehingga tidak pernah memberikan efek jera kepada para koruptor di negara kita atau para tikus-tikus pedasi yang ada di negara kita sendiri. Jadi kita harus memberikan yang namanya efek jera kepada para koruptor ini, mungkin bisa jadi dengan penjara seumur hidup sehingga mereka takut untuk melakukan korupsi itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu masalah lingkungan. Seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal sebagai paru-parunya dunia. Tapi seiring berjalannya waktu, hal itu sudah tidak berlaku karena banyaknya perilaku manusia yang merusak hutan atau merusak lingkungan kita sendiri. Contohnya saja banyaknya manusia yang melakukan pembakaran hutan, merubah hutan menjadi lahan perkebunan, menjadi lahan pertanian, sehingga kita tidak bisa lagi disebut sebagai paru-paru dunia. Dan contohnya lain saja yang mungkin sangat sering kita temui yaitu masalah sampah. Banyaknya dari kita yang suka membuang sampah sembarangan tempat, contohnya saja di sungai. Padahal efeknya sendiri akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti saat terjadi hujan deras itu kita akan mengalami yang namanya banjir. Dan itu tentunya akan merugikan diri kita sendiri kembali, tapi kita tidak pernah sadar bahwa itu akan berefek buruk kepada kita semua. Jadi kita masih memiliki kesadaran rendah akan kelestarian lingkungan kita sendiri. Selanjutnya yaitu masalah disintegrasi bangsa. Demokrasi mengalir dengan deras, menyusulnya terjadi reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tatanan negara, reformasi juga memberikan dampak yang negatif kepada kita semua, seperti terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, ada segelintir elit politik di negara yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah sebagai bentuk keleluasan mereka atau pemerintah daerah. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang pada intinya mereka menginginkan daerahnya memiliki hak istimewa atau mereka menginginkan daerah mereka itu diistimewakan. Lalu tidak hanya ini, juga muncul yang namanya fenomena primordialisme, yang mana berapa kali diberitakan di berbagai media massa bahwa elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendak mereka dengan melakukan kekerasan. Jadi sangat penting terjadi masalah-masalah seperti ini karena kurangnya pemahaman tentang Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu masalah dekadensi moral. Seperti yang kita tahu, sekarang sangat banyak paham-paham yang muncul di negara kita sendiri seperti paham materialisme, hedonisme, dan lain-lainnya. Sehingga paham-paham ini menimbulkan efek negatif, yaitu mengikisnya rasa moral dari bangsa itu sendiri. Contohnya saja, banyaknya tontonan yang memberikan efek negatif kepada kita semua, seperti adanya adegan kekerasan, adanya adegan pengkhianatan, adanya pergaulan bebas, dan bahkan lebih mirisnya lagi, semua tontonan ini menjadi tontonan yang sangat menarik bagi masyarakat kita. Terutama untuk para remaja atau para generasi selanjutnya. Contohnya saja, mereka meniru dari gaya berpakaian barat, yang mana orang barat suka berpakaian terbuka seperti memakai baju-baju pendek, dan bahkan remaja kita sendiri juga sering melakukan hal tersebut.
Dari sini terbukti bahwa tontonan-tontonan itu memberikan dampak negatif kepada bangsa kita sendiri. Lalu selanjutnya, masalah narkoba. Mungkin kita tidak asing lagi dengan permasalahan ini. Indonesia secara geografis terletak di negara yang terletak di lokasi yang strategis. Lokasi strategis tidak hanya memberikan efek positif, tapi juga memberikan efek negatif. Contohnya saja, Indonesia sangat strategis dalam pemasaran obat-obatan terlarang. Berdasarkan data yang dirilis oleh Polri pada tahun 2013, mereka menangani 32.470 kasus, yang mana ini meningkat sebanyak 5.909 daripada tahun sebelumnya. Tapi sayang, sanksi yang diberikan kepada para pecandu narkoba atau pemakai narkoba ini sangatlah tidak memberikan efek jerah kepada mereka. Mereka hanya diberikan kurungan sementara, hanya sebentar, sehingga itu tidak memberikan efek jerah kepada mereka untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang ini. Padahal yang kita tahu, jika kita sebuah pecandu, kita akan melakukan apa saja untuk membelinya di saat kita tidak punya uang. Dan tentunya banyaknya pecandu-pecandu narkoba ini yang memiliki masa depan yang suram. Tentunya ini tidak baik bagi negara kita karena banyaknya generasi-generasi yang telah rusak oleh obat-obatan terlarang ini. Selanjutnya yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Mungkin kita sering mendengar dengan istilah hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas, yang mana hukum seringkali tidak adil kepada orang-orang yang mungkin berada di bawah, dan hukum diam saja ketika orang yang berada di atas melakukan kesalahan. Seperti contohnya saja yang mungkin sering kita dengar, saya pernah mendengar ada seorang kakek yang hanya mencuri sebuah kayu bakar, tapi mereka mengalami kurungan selama 3 bulan penjara. Sedangkan para pejabat kita yang koruptor sebanyak miliaran rupiah, bahkan triliun rupiah, mereka tidak dihukum sama sekali. Bukankah ini kan namanya hukum yang adil? Bukan. Tentu saja bukan. Hukum tidak akan pernah memandang siapapun. Yang bersalah akan tetap bersalah, yang benar tetap akan benar. Tentu saja dalam masalah penegakan hukum ini, manusialah pada intinya. Kita harus memiliki orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak memandang siapapun yang bersalah, orang-orang yang tidak memandang bulu, yang mana selagi mereka benar, mereka tidak akan takut. Jadi intinya di sini kita harus mereformasi sistem hukum beserta meningkatkan kualitas para penegak hukum kita sendiri, yang mana mereka tidak akan goyah walaupun disuap. Seringkali bukan kita mendengar banyaknya para hakim, para pejabat hukum yang disuap dan pada akhirnya mereka bungkam akan sebuah kejahatan. Lalu selanjutnya masalah terorisme. Masalah terorisme ini cukup meresahkan bagi kita semua, yang mana adanya sekelompok oknum yang melakukan kejahatan yang mengatasnamakan agama. Padahal agama tidak pernah mengajarkan yang namanya kejahatan tanpa rasa manusiawi. Banyak sekali bukan terorisme yang melakukan peledakan bom di sini, melakukan peledakan bom yang mana mereka mengatasnamakan agama. Miris bukan? Agama tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Agama mengajarkan yang namanya kasih sayang dan rasa kasih sayang sesama manusia. Mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Pancasila, seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan ideologi negara, yang mana atau dasar negara, yang mana Pancasila merupakan fondasi dari sebuah negara. Kita bayangkan saja sebuah rumah.
Rumah yang tanpa sebuah fondasi pasti bisa runtuh. Begitupun dengan negara kita. Jika kita tidak mengamalkan Pancasila dengan baik, maka negara kita jika bisa runtuh atau bisa hancur. Seperti yang masalah-masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, seperti mulai terkikisnya rasa persatuan dari bangsa kita sendiri, dan mulai hilangnya jati diri bangsa kita sendiri karena kita lebih tertarik kepada budaya luar. Jadi sangat penting di sini untuk kita, terutama mahasiswa atau generasi-generasi penerus bangsa selanjutnya, sangat perlu mengamalkan nilai Pancasila sehingga kita tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Bagi saya, poin yang paling penting di sini adalah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa Pancasila merupakan hal yang sangat penting bagi negara kita, dan kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika nantinya kita menjadi generasi penerus bangsa, kita bisa tahu hal apa yang harus kita lakukan untuk memajukan negara kita sendiri. Jadi Pancasila itu sangat penting bagi kita semua. Jadi sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.